dibully oleh tahanan lain. Karena ada berupa kebencian gitu. NANI?! Oke guys, akhirnya Kandalisme upload video baru lagi. Yeay! Oke, ini udah lama banget semenjak Kandalisme upload video terbaru lagi. Jadi di episode terbaru kali ini khusus spesial episode Kandalisme di rumah aja karena COVID anjing. Bakal ada yang agak beda dari episode ini. Karena seperti yang udah kalian lihat sendiri, background-nya pun beda. Penampilan gue juga udah makin urakan, gak terurus di rumah aja. Dan yang paling beda adalah gue kali ini akan ngobrol sendiri aja, tanpa ditemani oleh siapapun. Ya, gue di sini cuma akan ngomong berdua sama kamu. Oke, jadi ini di episode kali ini gue bakal bahas soal yang kemarin lagi rame kasus pranknya Ferdian Paleka. Udah pada tahu pasti dong ya. Walaupun sekarang udah agak telat, cuman gue mau ngomongin ini karena antisipasi untuk nanti hasil vonis yang keluar atas hukuman si Ferdian Paleka ini. Jadi gini, awalnya gue flashback sedikit ya. Jadi pas lagi rame-ramenya itu tuh gue posting di Instastory gue tentang pendapat dan pandangan gue soal kasus si Ferdian Paleka ini. Waktu itu gue menekankan poinnya di hukuman yang pantas untuk si Ferdian ini dan juga reaksi dari netizen. Dari situ gue posting tentang pendapat gue. Dan menariknya adalah itu banyak yang respon DM tentang perbedaan pendapat dari sisi hukuman dan juga reaksi netizen. Jadi di saat gue ngomong A, tapi banyak banget itu yang komentar ke gue, komentar A, B, C, D, E. Jadi intinya beda-beda dan ini menurut gue menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih saling mengerti kalau pendapat orang itu berbeda-beda dan is okay. Oke, kita langsung mulai aja ya, langsung. Oke, pertama gue perjelas dulu. Dari si Ferdian ini kan dia sekarang udah ditangkap sama polisi, dia udah diamankan. Dan dia itu sekarang terancam pasal Undang-Undang ITE yang terancam hukuman penjara 12 tahun. Oke, jadi kalau menurut gue pribadi, sekarang ini kan sebenarnya si Ferdian ini udah dapat hukuman berupa tekanan sosial itu sendiri. Gitu. Jadi walaupun selama proses pengejaran itu dia belum ketangkap, tapi menurut gue dia sudah terhukum, yaitu dia harus kabur kesana kemari, nggak aman di mana-mana karena tekanan sosial itu dia udah kena hukuman secara tidak langsung. Jadi menurut gue itu satu, tekanan sosial itu sudah hukuman satu yang pantas dia dapatkan. Kedua, kalau dari sisi penjaranya menurut gua terlepas dari yang ancaman sampai 12 tahun, sebenarnya kalau gua sih prefer baiknya, tepatnya Ferdian ini di penjara cukup sampai 6 bulan atau setahun aja udah paling lama. Gue setuju sama kalian semua kalau yang dilakukan sama si Ferdian ini, prank sembako itu salah, apalagi di situasi lagi COVID dan lagi bulan puasa seperti ini. Sebenarnya kenapa gue bilang cuma tahun aja? Karena pada akhirnya kalaupun dia di penjara cuma maksimal 1 tahun dan dia keluar dari penjara, itu dia belum lepas dari hukuman sendiri. Yaitu dia sudah kena hukuman tekanan sosial yang tadi gue bilang di awal. Selain dari dia yang akan kena, dia juga orang tuanya pun ikut terkena imbasnya. Jadi lingkungan sosial dia, kalau dia setiap keluar rumah itu pasti situasinya akan berbeda dan nggak akan enak buat dia. Itu buat dia. Nah, ganjarannya berupa apa? Ini kan sebenarnya kesalahan yang dia buat itu berupa konten yang diupload di YouTube dia, di channel dia. Kalau menurut gua ganjarannya, kalian kita semua itu baiknya kalau kita yang nonton, daripada maki-maki sumpah serapah seperti itu yang sebenarnya nggak ada terlalu efek langsung buat dia, baiknya itu kita report aja video itu dan juga akun itu supaya bisa segera mungkin di take down dari YouTube-nya. Karena kan kesalahan yang dia buat itu kan dari segi konten.
kita kasih dia ganjaran tuh sebenarnya supaya dia tidak bisa melakukan itu di masa yang akan datang. Jadi ya cara paling benar dan efektif ya udah YouTube-nya kita take down aja, walaupun nanti terlepas dia mungkin akan bikin baru lagi kita nggak tahu, report lagi aja biar dia nggak ada akses buat bikin konten-konten seperti ini lagi. Itu kalau menurut gua ganjaran yang emang benar-benar bisa membuat dia tidak bisa melakukan itu lagi. Itu ganjaran yang pantas buat dia. Lalu reaksi netizen, anda ini semua. Gue ngelihatnya kok agak berlebihan sih ya. Karena begini, kenapa gue bilang agak berlebihan? Karena itu kan sebenarnya yang kena efek langsung dari tindakan dari Ferdian ini kan si transpuan atau si waria ini, dan dia melaporkan ke Polres atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Yang kena efeknya itu kan si waria ini. Kok bisa netizen ini secara moral menyalah-nyalahkan atau memaki-maki si Ferdian ini, padahal orang-orang ini, netizen ini tuh nggak kena efeknya gitu. Mereka cuma menghakimi atas moral yang tidak pantas untuk dilakukan gitu. Nggak seharusnya kalian posting sampai marah sebegitunya, kecuali kalau konten yang dibuat itu emang ada dampaknya ke kita pribadi. Seperti contoh, kalau gue bisa kasih gambaran gampangnya itu, kan sekarang udah banyak nih semenjak masa-masa COVID ini di YouTube makin yang goblok ya konten-kontennya. Yang kemarin itu yang kasus Meggy Sarinah itu sampai banyak dijadiin konten, mereka datang kumpul di keramaian, di kerumunan, melanggar PSBB. Itu kan jelas-jelas sebenarnya efek itu bisa menghasilkan efek domino buat kita. Karena angkanya akan semakin naik, kita akan semakin terjebak di PSBB, kita akan semakin lama terjebak di lockdown. Dan kita itu berhak marah sebegitu marahnya atas tindakan yang dilakukan di Meggy Sarinah. Baru menurut gue itu kalian wajar dan tepat untuk melampiaskan amarah di sosial media. Begitu, karena kita pun kena efeknya langsung. Begitu, itu menurut gue. Kalian berhak marah, kalian berhak memaki-maki menurut gue. Sangat berhak, karena kalian pun kena efeknya. Itu, jadi kalau reaksi... kenapa gue perlu banget ngomong reaksi netizen ini, reaksi kalian? Kenapa gue perlu banget menyampaikan ini? Karena nanti di saat vonisnya udah keluar, terlepas bisa 12 tahun atau cuma 8 tahun, 6 tahun ataupun setahun, pasti kan ada pihak-pihak netizen yang tidak setuju sama, tidak puas sama vonisnya itu. Jadi untuk menghindari kalau ada ketidakpuasan dari vonisnya, jangan dilampiaskan dengan amarah yang berlebihan. Itu jangan, karena itu akan menghasilkan efek domino. Efek domino seperti apa? Contoh, kalau kalian sadar ya, gara-gara reaksi yang berlebihan ini, si pelaku Ferdian ini dia pun di tahanan, seperti kalian tahu sendiri juga, dia di tahanan pun dia juga dibully habis-habisan sama tahanan lain. Yang kalian pasti udah lihat yang videonya yang dia disuruh push up, dipelonco, suruh masuk tong sampah, segala macam, habis lah. Gue yakin kenapa dia bisa begitu, karena tahanan ini tuh tahu kalau kasus yang disebabkan itu sebegitu besarnya reaksi dari masyarakat. Itu baru dari tahanan. Yang puncaknya yang gue kecewa itu yang dia pun juga ternyata dibully sama polisi. Yang dia di video yang kamu akan segera dibebaskan, tapi bohong. Kamu benar lagi bebas, tapi bohong gitu ya, tapi bohong. Menurut gua itu lucu sih, seorang polisi kok bisa-bisanya bersikap seperti itu, karena polisi tuh ya polisi tuh beda dengan netizen gitu. Polisi nggak bisa berbuat sama seperti netizen, malah seharusnya polisi pun melindungi Ferdian ini dari tahanan lain supaya tidak persekusi, supaya tidak dibully. Tapi nggak tahu gimana, mungkin polisnya juga kebawa emosi dari si netizen, dia ikut terbawa, akhirnya seolah-olah membiarkan Ferdian ini dibully oleh tahanan lain karena ada berupa kebencian gitu. Nani? Kebencian terhadap Ferdian ini. Jujur gue lumayan agak ibas sih melihat muka Ferdian begitu dia ketangkap di Polres. Gue agak ibas sih, walaupun emang dia salah.
Tapi atas efek yang dihasilkan si Ferdian itu menurut gua gini, cuma karena Ferdian melakukan hal yang salah kepada transparan tersebut, bukan berarti netizen, kalian, polisi, atau bahkan tahanan bisa berbuat semena-mena ke Ferdian ini sendiri. Itu menurut gue poin yang paling pentingnya. Tadi kan gue sempat mention ada di YouTube banyak banget yang konten-konten yang berhubungan dengan prank-prank dan COVID ini aneh. Lalu gimana? Apakah sebenarnya berbuat video prank itu tidak dianjurkan, tidak dibenarkan? Menurut gue itu sah-sah aja untuk video prank dibuat selama diminimalisir sesedikit mungkin tindakan yang bisa merugikan atau merendahkan atau menyinggung si yang di prank. Sebisa mungkin diakhirinya, karena ini kan bentuknya prank itu kan pasti ada sedikit tindakan mempermalukan ya, ada tanda kutip ya. Jadi yang di prank ini sebisa mungkin dia harus mendapatkan imbalan yang positif. Itu bisa macam-macam, bisa emang dikasih sembako yang benar-benar sembako yang bermanfaat, atau dikasih nominal berupa uang, atau bisa apapun. Yang penting suatu hal yang bisa bermanfaat untuk si orang ini yang di prank. Itu menurut gue prank yang positif, dan selama bisa saling membantu dan saling ngasih manfaat, ya itu fine-fine aja sih prank-prank itu. Cuman harus agak hati-hati ya, karena gue ngeliatan netizen sekarang agak sensitif banget. Di zaman COVID ini udah di lockdown, jadi semuanya pengen disikat, semua pengen berbuat salah dikit malah dikit disikat. Jadi agak hati-hati kalau bikin video prank. Agak hati-hati dan harus dipikirkan matang-matang. Tapi jangan sampai, ini gue yang perhatiin nih, orang-orang tuh bikin prank-prank kayak gini, dibikin secacat mungkin, seini mungkin biar naik. Mereka mungkin mikir ya, kalau gue bikinnya bagus, biasa-biasa aja, positif aja, gak akan naik. Gue harus bikin yang sekontroversi mungkin. Itu namanya goblok. Oke, jangan. Abis taruh, ribet, kena di lu sama kena di keluarga lu. Sumpah, ribet. Nah paling itu aja sih poin-poin besar yang perlu gue sampein. Pesan buat ke netizen yang lebih bijaklah dalam berkomentar, apalagi menanggapi kasus-kasus yang ada, kasus-kasus yang viral. Di tanggapan reaksi itu gue malah berpikir lah, gue ngelihatnya netizen kayak gini tuh ngelihatnya kok apa jangan-jangan orang-orang ini, netizen ini posting update itu cuma ingin terlihat ikut-ikutan teman-teman yang lain, atau bahkan cuma ingin terlihat update akan sesuatu yang lagi viral, nggak tahu. Jadi mereka berkomentar tanpa punya dasar yang jelas, cuma pengen sekedar ikut-ikutan aja. Nggak ada yang tahu, gua nggak tahu. Kalau misalkan lu mungkin nggak setuju, nggak apa-apa, santai. Ini kan kita saling bertukar pendapat, santai aja, nggak usah saling emosi. Internet udah lemot, jangan ditambah saling emosi. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat yang menurut kamu benar atau menurut kamu ini lebih cocok, bisa kamu isi di kolom komentar. Nanti gue akan baca, dan kalau emang prospeknya oke, menarik, idenya menarik, gue bahkan bikin video part 2-nya. Itu aja dari gue, Kandalisme. Thank you udah nonton. Klik tombol like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk mengikuti update dari video Kandalisme. Oke, itu aja. Bye.